wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dengan semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi amin ya rabbal alamin. Oke, meskipun pembelajaran hari ini dilaksanakan secara daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Pembelajaran kita sarapan terlebih dahulu agar badan kita dan pikiran kita siap menerima materi yang akan dipelajari. Oke, hari ini apakah hadir semua? Hadir, Bu. Share dahulu ya. Desi Fitrianingsi. Hadir, Bu. Siti Nurlailatun Nikmah. Siti Nurlailatun Nikmah. Tidur, Bu. Oh, minta ringan. Afifi juga Amalia. Hadir, Bu. Terus Firdausi Komariatun Fitri. Hadir, Bu. Oke, lengkap semua sudah ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis siklus makhluk hidup, beberapa jenis makhluk hidup, serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya dengan tepat, lalu memberi argumentasi tentang upaya pelestarian makhluk hidup dengan benar, membuat poster pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar, dan yang terakhir, menguraikan poster pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar depan kelas. Selanjutnya, Ibu punya dua buah sungai, gambar sungai yang ada di ini. Kelihatan kan screen-nya anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, sekarang siapkan alat tulis. Ibu akan memberi pertanyaan. Apakah sudah siap disiapkan? Sudah, Bu. Oke, sekarang ditulis ya pertanyaannya. Ya, Bu. Gambar tersebut? Apa, Bu? Apakah yang kalian lihat dari dua gambar tersebut? Yang kedua, apakah ada persamaan dari kedua gambar tersebut? Ini gambar 1, terus ini gambar 2. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah ada perbedaan dari kedua gambar tersebut? Jika ada, jelaskan. Dan yang terakhir, siapakah yang bertanggung jawab atas kebersihan sungai tersebut? Banyak sekali, Bu. Ya tidak apa-apa, biar pintar anak-anak. Iya, Bu. Siap. Oke. Selanjutnya Ibu kasih waktu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
tentang jawaban yang sudah dijawab tadi. Saya, Bu, saya. Oke, Mbak Desi. Bacakan Ya, jawabannya. Jawabannya buat yang nomor 1, gambar 2 sungai yang ada di Jakarta. Terus, soal yang kedua, jawabannya tidak ada persamaan pada gambar tersebut, Bu. Ya, Selanjutnya, terus? yang soal ketiga, tidak ada perbedaan gambar A menunjukkan sungai yang banyak sampahnya, gambar B sungai yang bersih. Jawabannya, semua orang memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan sungai. Jawaban nomor 5, untuk menjaga kelestarian lingkungan, Bu. Sudah, Bu. Itu jawaban saya. Oke. Bagus. Yang nomor 2 persamaannya ada, Bu. Sama-sama ada airnya. Oh iya. Bagus, Mbak Vivin. Oke. Ya. Sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Sumber daya alam tersebut terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam material. Sumber daya alam material adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada yang bisa menyebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu pasir, tanah liat, batu bara, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi karena keseimbangan disebabkan karena alam yang terganggu. Contohnya seperti sungai yang kotor. Sungai yang kotor tersebut akan memicu bencana banjir. Jika alam rusak, maka manusia dan makhluk hidup lain kehilangan tempat tinggal. Jadi semua manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya Ibu Guru memiliki video untuk ditonton. Sebentar. Kurang keras suaranya, Bu. Langkahnya, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dengan pemaparan kita tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam yang terjadi, dan dibunuh oleh manusia untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, dan dibocor. Ibu cepatkan ya videonya biar. Iya, Bu. Hewan-hewan yang langka dan takut dengan cara mengisolasi hewan. Contoh Taman Nasional Pulau Komodo yang menangkal hewan komodo. 2. Mengambil telur-telur hewan dan membudidayakan. Misalnya 3. Memindahkan hewan-hewan langka ke tempat yang tepat. Misalnya membiarkan hewan Ada yang bisa menyimpulkan apa dari isi video tersebut? Video tersebut menjelaskan tentang upaya kita sebagai manusia untuk menjaga pelestarian makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Di Indonesia banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan. Bahkan, pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui dengan berbagai cara. Sebelum Ibu membacakan
upaya-upaya yang dapat dilakukan, Ibu akan menjelaskan faktor penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Di antaranya dikarenakan tumbuhan terkena hama. Yang kedua, tumbuhan sulit berkembang biak. Yang ketiga, dikarenakan adanya kekeringan sehingga tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik. Yang keempat, habitat terusak. Yang kelima, tumbuhan atau hewan tidak dapat beradaptasi dengan baik sehingga mengalami kematian. Dan yang terakhir, dikarenakan lamanya berkembang biak. Contohnya seperti gajah. Gajah itu kan berkembang biaknya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk berkembang biak. Jadi hal tersebut mengakibatkan faktor kepunahan makhluk hidup. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup. Di antaranya, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dengan mendirikan kebun koleksi. Seperti contohnya kebun kelapa yang ada di Bone-Bone, kebun mangga yang ada di Pasuruan. Selanjutnya, mendirikan kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong dengan buah-buahan inti yaitu talas dan suwek. Kebun botani yang didirikan pada tahun 1817 di Bogor terkenal dengan tumbuhannya yang sangat bagus-bagus dan banyak. Sedangkan upaya pelestarian hewan, contohnya menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Contohnya seperti penangkaran penyu yang ada di Pulau Seribu. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Ya, contohnya seperti yang di Pulau Seribu itu. Jadi penyunya ditangkar setelah ibunya kembali ke pantai, pihak yang mengelola menetaskan telurnya. Selanjutnya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster-poster. Ini Ibu memiliki contoh poster dalam pelestarian makhluk hidup. Bisa dilihat kan ya share screen-nya anak-anak? Bisa, Bu. Ya, ini. Contohnya, mari menanam pohon. Seperti itu. Selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Di sini poster-poster tersebut berisi pesan untuk kita sebagai masyarakat membuang sampah harus di tempatnya. Sedangkan mari menanam pohon ini upaya kita untuk menjaga lingkungan serta makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan dan tidak terjadi bencana alam seperti longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat poster tentang upaya pelestarian makhluk hidup yang ada di sekitar. Terserah mau memakai poster yang membahas tentang hewan langka atau tumbuhan langka atau upaya pelestarian yang ada di lingkungan seperti jangan membuang sampah di sungai dan lain sebagainya. Setelah itu Ibu meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil dari membuat poster kalian. Oke, Ibu beri waktu ya. Beri waktu berapa menit? 10 menit cukup? Bu, tugasnya langsung dikumpulkan, Bu. Iya, habis ini langsung dikumpulkan, langsung dipresentasikan. Kenapa gak buat PR aja, Bu? Besok aja dikumpulkan. Ya, sudah Ibu saya kirim di link di grup WA. Link di worksheet ya, anak-anak. Nanti Ibu kirim. Sudah ada sendiri PR-nya. Ayo, anak-anak. Siapa yang mau mempresentasikan hasil posternya? Saya, Bu. Ibu. Mbak Atul?
Iya Bu, ini. Belum saya, Bu. Atul aja duluan, Bu. Ya itu. Ini Bu. Oke, berisi apa itu posternya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya bagus. Mana itu tempat sampahnya? Ini Bu. Oh ya bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Atul teman-teman. Prok 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 prok. Bagus. Oke, itu posternya Mbak Atul membahas tentang pesan untuk masyarakat membuang sampah harus di tempatnya agar tidak menimbulkan bencana alam. Contohnya bencana alam seperti apa? Banjir. Terus, Saya bencana sudah punya poster Bu. ya bagus. Yes. Kegiatan penutup ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan apakah materi yang Ibu sampaikan sudah jelas? Sudah. Bu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membacakan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Sumber daya alam tersebut terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Sumber daya alam hayati terdiri dari tumbuhan dan hewan yang memiliki peran untuk menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi bencana. Bencana yang terjadi di lingkungan sekitar kita dikarenakan adanya keseimbangan alam yang terganggu, contohnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Faktor penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan, di antaranya tumbuhan terkena hama, sulit berkembang biak, kekeringan, habitat rusak, tidak dapat beradaptasi, dan lama berkembang biak. Upaya-upaya untuk melestarikan makhluk hidup diantaranya menciptakan kebun koleksi, mendirikan kebun plasmanufah, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur tersebut untuk menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang tentang perburuan, dan menindak tegas para pelanggar hukum sesuai hukum lingkungan melalui poster. Oke, untuk selanjutnya, Ibu setelah pembelajaran ini akan mengirimkan link lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan. Oke? Oke, Bu. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.